Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Ketemu lagi. Ini yang perdana sih, belum ketemu lagi. Ini pertama kali kita jumpa melalui bincang santai. Ini salah satu program dari tim Cyber Ansor Desa Dagan. Kita akan bincang-bincang dengan para tokoh, dengan para narasumber yang tentunya narasumber yang asik lah. Untuk yang perdana ini kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang luar biasa, anak-anak muda yang mempunyai hero di NO, khususnya di Badan Otonom. Saat ini sudah bersama dengan kami ada rekan Eko, Ketua IPENU masa khidmat 2022-2024. 25. Berapa tahun loh? 2 tahun. 2 tahun. 23, 25. 2023, Ya. 2025. Tentunya kalau ada IPENU, ada IPB. Bersama kami juga seorang pemudi, ini cewek yang luar biasa juga, Lili Aisyatul Husna, Ketua IPBNU, pimpinan ranting Desa Dagan masa khidmat 2023-2025. Oke, kita akan ngobrol santai seputar keorganisasian, seputar pergerakan kalian berdua di masing-masing posisi, Ketua IPENU, Ketua IPB, yang tentunya kita tahu bahwa keduanya ini saling bersinergi dalam setiap kegiatan. Baik kegiatan di dalam ranting sendiri maupun keluar ke PAC maupun ke PC. Terlebih dahulu kita ingin tahu lebih banyak tentang mereka berdua. Kalian ini siapa sih? Coba dari rekan IPENU dulu. Silakan disampaikan. Kamu ini siapa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalannya ini langsung lengkap atau gimana, Bu? Lengkap, tapi nyantai lah. Oke. Jangan terlalu kaku. Kita ini aja. Kayak kita ngobrol di warung kopi. Oke, Perkenalkan, nama saya. perkenalan dulu, nama saya Eko Nurul Mufid. Tanggal Sembarang mau kamu sampaikan apa? Wah, pengalaman pribadi atau cita-cita terserah lah. Santai kita. Riwayat pendidikan apa? riwayat pendidikan mungkin sebelum terjun ke IPENU ini sudah lulus dari Madrasah Aliyah, tepatnya di Madrasah Aliyah Kranji. Malia MI di Mambaul Ulum Dagan. Mambaul Ulum Dagan tentunya ya. Sebagai madrasah yang mencetak bibit-bibit unggul, sanawiyah dan aliyah di Tarbiyatul Ulama Kranji. Sekarang juga masih kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Tarbiyatul Ulama lagi Kranji. Semester 2. Kemudian untuk apa ya? Sebagai ketua IPENU saat ini ya, di 2023-2025. Oke. Sekarang ke rekanita IPB NU. Kamu ini siapa loh? Nah. Perkenalkan, nama saya Lili Aisyatul Husna, biasa dipanggil Lili. Saya juga lulusan dari MI Mambaul Ulum Dagan seperti rekan juga. Kemudian MTS sama MA-nya itu di Mambaul Ulum Dagan. Kemudian baru keluar pada saat perkuliahan, yaitu di Institut Pesantren Sunan Derajat. Namun untuk semesternya memang lebih duluan saya, tapi untuk umurnya pasti
lebih tua rekan Eko. Kalau saya sudah semester 6 karena Wah, saya iya. dari MA itu langsung kuliah seperti itu. Dan Hmm. saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab karena katanya bahasa Arab itu bahasa surga. Gitu ya. Jadi tetap nanti kita semuanya cita-citanya ke surga. Jadi sebelum nanti ke sana dipelajari dulu bahasanya, jangan sampai membawa translator ke sana kan gitu ya. Itu tadi perkenalan singkat dari mereka berdua. Nah, ini sekarang kita akan mulai ke perbincangan yang agak serius. Ya, ini pertama kali kalian berorganisasi itu di mana? Tentunya kan tidak kemudian langsung ke IPENU atau IPB, mungkin sebelum itu kemana dulu gitu. Mas Eko, dulu sebelum ke IPENU ikut di organisasi apa atau jam'iyah atau semacam barangkali kegiatan ekstra di sekolah dan sebagainya? Untuk kegiatan organisasi sendiri saya sudah mulai masuk walaupun tidak aktif itu sejak bangku sanawiyah. Di situ sudah ada pramuka yang Tentunya menggembleng ini ya, mentalitas. Terus kemudian dilanjut ke Alia itu organisasi jurusan yang pada saat itu jurusan IPA. Kemudian sama organisasi-organisasi lainnya itu sudah banyak masuk. Sehingga ketika di penuh walaupun agak sedikit kagok, tapi sudah pernah ikut organisasi-organisasi yang lain. Jadi tidak benar-benar nol gitu. Iya. Kalau Lili sendiri? Kalau saya pertama kali mengenal organisasi itu di bangku sanawiyah. Saat itu saya diajak untuk bergabung di OSIS dan jadi apa? Departemen kalau nggak salah itu divisi jamiyah. Jadi kayak mengurus rutinan jamiyah. Kemudian kenal lagi itu di pramuka, itu diajak sama pembina MI. Dan baru berlanjut di sanawiyah juga itu saya pertama kali menginjak di organisasi itu. Sanawiyah kamu di mana? Di sini. Di Mambaul Ulum juga. Ini lulusan Mambaul Ulum, MI dan juga sanawiyah. Benar Pak, dari kecil. Dari kecil di sini ya. Dari PAUD. Dari PAUD. Oke. Nah, gini. Kita tentu dalam berorganisasi itu kan punya barangkali ini sosok panutan lah barangkali. Mungkin contoh saja mungkin Mas Eko ketika ke IPENU mungkin diajak oleh siapa yang kemudian itu menjadi panutan untuk berorganisasi. Siapa ini kira-kira yang kemudian pertama kali kok membuat kamu tertarik ke IPENU dan juga sekarang terpilih menjadi ketua? Untuk sosoknya mungkin bisa dibilang rekan teman lah, rekan Torik. Tapi kalau awal mulanya masih penuh itu sendiri kan karena sudah bisa dibilang tadi banyak nganggurnya, sehingga untuk ikut kegiatan diajak, ayo ikut saja gitu sebenarnya. Lalu untuk saat ini juga masih mungkin ada beberapa ya yang bisa dimintai saran baik dari pembina ataupun dari rekan-rekan penuh yang lain. Yang lebih senior, yang lebih dulu lebih senior. Kalau kamu Li, gimana Li? Kalau saya yang menarik dari awal itu Rekanita Zila, karena yang pertama saya ikuti pas periode itu Rekanita Zila ketuanya. Ya, namun untuk sebenarnya sih cuma iseng ya pas masuk IPENU itu kok kayaknya mengisi waktu luang biar gak nganggur. Yeah. Tapi kok lama-kelamaan nyaman. Iya. Memang di NU itu, apalagi di Banem-Banem itu memang selain orang-orang yang punya kompetensi, yang paling utama itu yang nganggur. Gak nganggur, ora kober kadang kan. Tapi paling tidak ketika sudah memulai dari hal-hal yang sepele tadi, iseng, nganggur, akhirnya kecintaan itu tumbuh kalau di NU itu, baik di Banem maupun yang di lembaga lainnya maupun di Banem-Banem yang lainnya. Nah, saya ingin tahu ini, setelah kalian dilantik, tentu kan di sana ada pelantikan bulan berapa? Februari ya, bareng kan ya? Bareng. Di mana itu? Di sini? Di halaman Sanawiyah Aliyah. Di Mambaul Ulum, di halaman Mambaul Ulum. Setelah itu dilanjut ke raker. Coba ceritakan, kamu raker ini punya program apa ini untuk
Biasanya kan 2 kali ya, 1 tahunan gitu. Iya. Untuk tahun pertama iya. apa, Li? Ayo. Untuk tahun pertama ya pasti programnya ini sesuai dengan departemennya. Jadi untuk PH sendiri, terus untuk departemen umumnya kan PH yang megang, terus sama departemen dakwah dan pendidikan, terus ada departemen kaderisasi, ada departemen olahraga dan seni, ada departemen humas, sama yang terbaru, ada yang terbaru yaitu departemen infokom. Jadi infokom ini memang saya niatkan untuk dibentuk di tahun ini supaya itu kelihatan gitu eksistensi dari IPENU BEN. Iya. Kadang kita itu lemah di media. Sering kita berkegiatan tapi itu tidak terekspos keluar sehingga terlihat sunyi gitu. Mas Eko sama kira-kira. Ada yang gereng baru gitu apa gitu. Kurang lebih untuk saat ini masih sama, tapi dari kemarin kan ada setelah pelantikan ada kegiatan sowan kepada pembina-pembina itu disarankan untuk sebisa mungkin apa ya, rekan-rekan yang belum masuk IPENU ataupun yang sekolah di luar desa itu sebisa mungkin ditarik untuk dikenalin sama IPENU. Sehingga ketika mereka ingin masuk ke sana tidak ada rasa sungkan ataupun rasa malu. Minder dan Iya, sebagainya minder. itu ya. Kadang kan karena Sudah tidak Frekuensi. sefrekuensi, kadang gak konco ngopi bareng, kadang kan diajak itu sungkan dan sebagainya. Nah, ini perlu pendekatan-pendekatan yang memang pendekatan itu harus sesuai dengan, kalau memang mereka tidak bisa menyesuaikan dengan frekuensi kita yang menyesuaikan dengan frekuensi mereka sehingga bisa nyambung gitu. Untuk di ini sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Untuk selain program-program yang umum yang sudah saya sampaikan berdua ini, ada nggak program yang dikhususkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Untuk dalam bulan Ramadan sendiri ada kegiatan. Yang pertama itu tadarus Al-Quran untuk yang rekan IPPNU di Madrasah Utara. Madrasah Utara. Yang rekan IPENU di Madrasah Selatan Paya. Jadi dibagi dua gitu. Dibagi dua ya. Kemudian nanti sekitar mungkin 27 atau 21. Yang apa, Pak? Apa ziarah kubur sama tanggal 17. Oh, 17. 17. Iya. Oh. 17 Ramadan. Nanti ada kegiatan ziarah sama sekalian buka bersama. Wah, kalau buka bersama ini jangan lupa diundang kita. Oh iya. Ya. Soalnya kalau kita masalah buka bersama tentu siap kan gitu ya. Yang paling penting makan juga. Ah, itu di kita itu di NU umumnya itu yang penting makan. Entah nanti pokoknya ada aja kalau di kegiatan di NU di Banom itu makan itu biasanya tanpa harus memaksa gitu ada kayaknya. Gini, kita tentunya apa ya namanya berorganisasi. Mungkin kalian kan ini masih ini semangatnya untuk berjamiah, untuk berkegiatan. Nah, kira-kira ini kalau yang para senior ini biasanya kan ada nggak ini kemudian mereka mulai jenuh dan sebagainya seperti itu. Kadang sono sing nom-nom sing senior nyantai gitu. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Ya pasti banyak, soalnya saya juga meneliti setiap pergantian pengurusan itu pasti ada momen seperti itu. Jadi yang tua itu sudah merasa udah ada adiknya, jadi dipasrahkan ke adiknya. Tapi ya dari adik juga pasti butuh bimbingan dari yang tua. Tentu, dan memang kalau sebisa mungkin kemudian mereka tetap bisa eksis itu perlu masih keakrabannya itu harus benar-benar hilang komunikasinya, sehingga kalau ada perlu apa-apa masih bisa sambung kepada senior. Gini, apa ya, memang hubungan senior, tapi ini juga kan ketika memang baik di IPENU maupun di IPB, kalau memang nanti sudah yang senior sudah masanya untuk berpindah ke kolam yang lainnya paling tidak, sehingga setelah jenjangnya kan setelah IPENU ya
Ansor. Setelah IPB ya Fatayat yang gitu paling tidak, sehingga perlu akselerasi untuk lebih percepatan kalian untuk ya tetap komunikasi, tapi paling tidak ketergantungan itu tidak terlalu. Nah, lanjut kita ke ini barangkali apa ya? Berapa sih jumlah anggota kalian? Anggota aktif? Anggota aktif kemarin sekitar 80-an. 80-an. Iya. Sama ya, 80-an. Perempuan, tapi juga ada anak sekolah juga. Iya. MTS sama MA. Itu juga ikut selain di Anggota, ini selain masuk dalam masuk kan dalam mereka, ya mesti anggota kan pengurus sama anggota. ya benar, tetap seperti itu, dan memang kita harus mencari orang-orang yang tepat di posisi yang tepat untuk bisa berjalan di organisasi. Selain kegiatan kalian yang di internal di IPENU maupun di IPB, nah hubungan keluar ini, tentunya hubungan keluar ini tetap di koridor di KNU-an. Hubungan baik antara Banom dengan NU pada umumnya, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh NU. Seberapa eksis kalian mengikuti? Seperti RI dan sebagainya, Lalu Istimewa. untuk kegiatan itu sudah pasti karena kita masih dalam lingkup NU, sudah pasti kita berusaha untuk mengikut sertakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus ranting NU, baik itu Lailatul Istimewa ataupun kegiatan peringatan Maulid ataupun kegiatan-kegiatan serupa yang diinstruksikan oleh pengurus ranting NU. Sehingga antara Banom itu dari BPNU sendiri, kemudian ada keterikatan dengan Banom-Banom yang lain dan juga pengurus-pengurus yang lain. Ada kolaborasi ya, antar Banom dan juga tentunya dengan NU. Kalau yang dengan Banom sudah pernah mengadakan acara bareng apa? Belum, soalnya kan ini juga baru ya. Belum sampai 1 bulan juga, jadi mungkin nanti kan udah buat kalender, nanti sesuaikan kalender terus mau collab bulan berapa udah ada. Itu penting untuk menjalin keakraban sama Banom. Kalau ini untuk insya Allah pertama program bareng Banom itu ketika halal bihalal, insya Allah dikumpulkan semua dan Banom nanti sama-sama pas H+7 ya ke hari raya. Insya Allah itu juga program baru. Iya, bagus itu. Jadi bisa ketemu bareng, saling mengenal, paling tidak yang di Banom-Banom lainnya bisa saling bertukar pikiran seperti itu. Nah, kontribusi kalian selain yang di internal di NU, kalau yang secara umum kepada masyarakat, ya memang di sampean berdua ini kan masih dalam tataran usia pelajar memang ya. Mungkin secara banyak berbuat untuk masyarakat luas mungkin belum, tapi paling tidak sedikit banyak yang kemudian kegiatan itu melibatkan masyarakat pada umumnya itu apa? Ya pastinya pas ziarah sama renungan suci kan itu nanti kita menginstruksikan ke takmir masjid untuk diumumkan ke seluruh masyarakat. Dititipkan di takmir untuk mengajak di renungan suci yang setiap tanggal 16 malam 17. Iya, pasti. Jadi program yang tetap eksis dari dulu sampai sekarang yang dipegang teguh oleh IPENU dan IPPNU Ranting Dagan itu adalah nguri-nguri kegiatan renungan suci di tanggal 16 malam 17 di Makam Pahlawan, Makam Kiai Haji Muhtadi dan Makam Kiai Haji Amin. Ini yang menjadi salah satu daya tarik dari IPENU IPPNU Ranting Dagan. Nah, kalau program-program besar selain itu ada lagi nggak? Ada, itu sebenarnya kaitannya sama bulan Ramadan itu ada kegiatan itu takbir keliling. Itu kan salah satu kegiatan agenda besar yang menarik masyarakat. Idul Adha sama Idul Fitri dan Idul Adha. Takbir keliling ya, benar. Takbir keliling ini yang ya menjadi event tahunan, takbir keliling Idul Fitri dan Idul Adha yang itu melibatkan masyarakat Dagan secara umum, dan memang
itu dari dulu yang karena yang lain-lainnya dulu masih belum eksis dan IPENU IPPNU yang dipandang mampu untuk mengkoordinir itu. Itu juga salah satu program unggulan di IPENU dan IPPNU. Gini, kalau zaman saya dulu itu jadi sudah lumrah lah kita dalam berkegiatan itu kan membutuhkan dana. Jadi pepatah bilang jari basuki mawabea kan gitu. Kalau zaman saya dulu itu unik. Jadi pencarian dananya itu kita adakan iuran telur ayam. Telur ayam itu kita uol, kita kumpulkan dan kemudian dijadikan satu, kita tetaskan. Dulu itu ada mesin penetas di Bapak Muhammad Anwar, Pak Hadi. Jadi kita tetaskan di sana, kita buat kandang. Nah, ini kan eranya sudah berubah kayaknya ini. Mungkin karena era berubah, strateginya juga berubah. Untuk pendanaan, sumbernya dari mana kalian? Oh, itu ada sendiri Pak yang mengatur yaitu di Departemen Ekonomi. Tentunya di ketua kan juga mengetahui kondisi duit. Ya. Selain kayaknya tapi sudah nggak pernah iuran kayaknya ya. Alhamdulillah iya. Soalnya buat jajan teman-teman. Saya punya unit usaha apa gitu? Ada program baru yaitu pengumpulan botol bekas. Jadi kayak nanti ditukarin sama uang. Terus di IPENU juga ada kayak jualan cemilan gitu Pak. Nanti sasarannya itu secara online, masyarakat umum sama teman-teman yang ada di MTS maupun di Alia. Jadi kayak buat jajanan. Laku insya Allah. Sudah pernah yang pertama kali itu buat tempe itu gagal. Soalnya kan masih baru teman-teman, jadi masih belum terlalu tahu tingkat kematangan tempe dan seperti apa. Jadi pas sudah berhasil 2 kali, yang ketiga malah busuk semua, jadi gagal. Itu sudah tidak buat lagi, kemudian ganti lagi ke getasan, kemudian ganti lagi ke nyilidi, itu alhamdulillah lumayan sukses dan sekarang ke makaroni. Ya memang di IPB kreatif ya. Jadi memang kalau gagal satu coba lagi yang lainnya. Kalau ini kayak seragam yang kalian pakai ini masih beli sendiri? Iya, masih beli sendiri. Memang itu adalah salah satu wujud loyalitas kita. Tentunya juga kalau memang bisa menyisihkan kan itu juga menjadi salah satu income gitu ya. Di awal periode sama pas setelah raker 2. Terus ada pembuatan kaos juga Pak, nanti di akhir periode ada pembuatan kaos. Nanti desainnya dari IPENU. Sekarang di anak-anak, di rekan-rekan IPENU juga daya kreasinya sudah luar biasa, desain juga sudah bisa. Dengar-dengar Mas Eko sendiri juga jago multimedia ya? Alhamdulillah. Kurang lebih ya bisa dibilang iya Pak, soalnya kuliahnya jurusan apa? Untuk kuliahnya sendiri jurusan komunikasi penyiaran. Pas dong. Iya. Tapi di kampus itu lebih dicondongkan ke komunikasi. Dari HIMA, dari dosen-dosen itu kebanyakan masih dicondongkan ke komunikasinya. Baik itu komunikasi verbal ataupun non verbal. Sehingga walaupun ada kegiatan dalam kampus itu, mahasiswa KPI sendiri itu berusaha untuk menyentorkan diri. Ayo, kami dari KPI ini siap untuk agenda-agenda yang akan datang. Backup terkait dengan dokumentasi atau penyiarannya keluar gitu ya. Untuk multimedianya sendiri sebenarnya sudah mulai dari sejak Alia. Sudah senang gitu ya. Semuanya berawal dari hobi, kesenangan sehingga itu diteladani. Kalau Rekanita Lili ini hafidho ini sudah berapa hafalannya? Sudah mau selesai. Sudah mau selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap terjaga nanti hafalannya. Sahabat-sahabat Ansor, rekan dan rekanita IPENU IPB, masyarakat secara luas, kita bincang-bincang sudah luar biasa tadi. Ya, durasinya mungkin sudah agak lama ini. Jadi bukannya mau mengakhiri, tapi sebenarnya masih banyak yang perlu kita perbincangkan
Tapi mengingat kalian juga kegiatannya luar biasa di masing-masing. Nah, saya ini aja mau mempertegas barangkali, kira-kira setelah kalian menjabat sebagai ketua ini, tentunya kan paling tidak punya gambaran, aku jadi ketua ini IPENUku pengenku tak gawe ini. Begitu juga dengan IPB. Dari kalian pribadi ini, pengennya nanti ke depan baik di IPENU maupun di IPB ini kayak gimana? Coba dulu yang menjawab ini, monggo. Mas Eko atau Mbak Lili? Atau Sweet dulu? Terserah. Gini ya, keakraban di IPENU dan IPPNU ya luar biasa karena memang di setiap kegiatan itu selalu bersama. Monggo, Mbak Lili atau Mas Eko? Mbak Lili lah, hai. Mungkin kalau harapannya nggak banyak-banyak karena kalau terlalu berharap nanti kecewa malah. Ah gitu ya. Jadi mungkin cuma satu harapannya bisa mensolidkan teman-teman apalagi pemuda-pemudi yang sebenarnya punya potensi namun kadang itu masih belum bisa mengeksplor potensi dari mereka. Jadi yang pertama itu mensolidkan teman-teman pemuda-pemudi di Desa Dagan sama mencetak generasi kedepannya yang lebih baik. Jadi nantinya kan organisasi IPENU itu nggak mati. Ini jargon kalian apa? Belajar berjuang. Belajar berjuang berdakwah. Salam 3B, Pak. Salam 3B. Salam 3B. Itu secara umumnya. Barangkali kemudian di raker pertama itu ini loh gitu. Tagline-nya apa gitu. Nggak ada. Atau pernah disinggung. Sedikit apa? Maksudnya cuma kayak kalau di Fatayat kemarin apa? Mandiri, berorganisasi dan menata administrasi gitu. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah dikoreksi lah. Barangkali ada tagline khusus untuk kemudian di periode kalian ini, aku pengennya seperti ini lah. Dan itu menjadi tagline mungkin pas rakernya atau pas rapat kerja kemarin. Belum ada kayak Pak. Tapi ya, cuma sama ini sih. Secara garis besar mungkin harapannya sama seperti rekan Lili. Yang pertama sudah pasti konsolidasi dari tiap pengurus maupun anggota itu kan sudah harapan dari kita semua, sehingga baik itu pengurus maupun anggota itu memiliki rasa kecintaan sendiri terhadap IPENU, sehingga ketika menjalankan kegiatan, menjalankan jamiah itu tidak ada yang merasa tertekan. Karena sudah dibilang tadi banyak sekali sebenarnya apa ya, bibit-bibit yang punya potensi untuk membuat IPENU PPNU lebih berkembang lagi. Jadi telaten kalian untuk kemudian terus mengajak mereka yang belum mau untuk berkegiatan. Ya. Nah, ini harapan selain di ini, harapan kalian ke masyarakat atau barangkali punya gambaran apa terkait dengan nanti inginnya melalui di jamiah atau pergerakan di IPENU maupun IPB ini punya kontribusi kepada masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat barangkali kalian punya harapan apa? Untuk dari kita IPENU harapannya pada masyarakat kan IPENU IPPNU kan sudah lama sehingga mungkin masyarakat sudah banyak mengenal tentang IPENU IPPNU. Harapannya mungkin kalau ada kegiatan ataupun ada apa itu minta apa ya? Support mereka, keikutsertaan mereka dari masyarakat, baik itu mau dari panom-panom yang lain, mulai dari Ansor, Fatayat ataupun dari ranting yang lain dan juga masyarakat pada umumnya itu harapannya tolong untuk disupport. Ini penuh PPNU kan kita sebagai pelajar, masanya untuk belajar, masanya untuk berjuang, sehingga kedepannya apabila ada hambatan, harapannya masyarakat mampu membantu dipenuhi PPNU. Begitu juga kalau memang ada hal-hal yang dirasa di masyarakat ini nggak cocok, paling tidak mereka bisa mengingatkan untuk agar kita semuanya bisa terus belajar, berkembang baik secara pribadi maupun organisasi. Mungkin
Itu dulu sahabat-sahabat bincang-bincang santai kita di perdana kita dalam program podcast, bahasanya agak keren memang. Menyesuaikan zaman juga. Iya, menyesuaikan zaman, benar. Ini yang satu multimedia tahu, menyesuaikan zaman. Karena kita selain berkegiatan di dunia secara nyata, dunia maya juga perlu kita isi di sana sebagai medan juang kita. Dulu di Ansor itu ada transformasi digital. Jadi ladang perjuangan kita selain di masyarakat secara kontinu, tentunya juga keluar secara umum melalui platform-platform digital yang kita semuanya di masyarakat secara luas bisa mengetahui apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan atau kontribusi-kontribusi dari NU secara umumnya maupun di Banom-Banom pada khususnya. Oke, barangkali ada closing statement dari kalian berdua sebelum kita akhiri. Dari Lili dulu ya. Harus ada lah ya. Opo ngono? Monggo. Mungkin pesan untuk rekan kita sekalian, solidaritas tanpa batas. Woi, mantap. Mas Eko? Iya, belum punya sih, sebentar. Salam 3P, Kak. Salam 3B. Standar, yang lain lah. Oke, mungkin untuk closing statement dari saya pribadi, selalu ada barokah dari setiap perjuangan kita. Terima kasih. Inilah Bapak-bapak, para generasi yang dalam beberapa tahun ke depan akan siap untuk mensukseskan pergerakan di NU Ranting Dagan pada khususnya, dan juga ini adalah mereka ini salah satu dari generasi-generasi penerus untuk estafet kepemimpinan di desa kita. Kita doakan semoga mereka berdua bisa tetap istiqomah menjalankan amanahnya, berkhidmat untuk di Banom, di PENU dan di PPNU dalam menjalankan roda organisasi. Moga-moga mereka senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, dan insya Allah kita akan jumpa lagi tentunya dengan narasumber-narasumber yang asik, narasumber-narasumber yang bisa memberikan kita sedikit atau banyak terkait dengan hal-hal yang belum kita tahu dengan adanya mereka, baik dari nanti Banom maupun dari bapak-bapak NU, tokoh masyarakat dan sebagainya. Minta doanya juga kepada semua pemirsa, mudah-mudahan program ini bisa terus berlanjut dan teman-teman di Cybermedia bisa tetap konsisten untuk berjuang di platform-platform digital. Saya akhiri sekian, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Mudah-mudahan tetap bisa mengemban amanah. Saya pribadi awal hingga akhir sudah barang tentu banyak silap kata maupun tingkah laku yang kurang tepat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.